Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang kelima, nafsu ar-radiyah namanya. Maka perjalanannya itu billahi ta'ala, dan alamnya itu alamul lahud, percaya lahud, yakni alamul zat, yaitu ibarat daripada martabat al-hadiyah, yaitu semata-mata syuhud akan dapat Allah Ta'ala dengan tiada itibar sifat dan tiada asma dan tiada itibar af'al, dan tempatnya di dalam sirrus siri, dan halnya fana daripada diri dan fana daripada segala sifatnya yang basyariah itu kemanusiaan. Maka semata-mata ia syuhud akan zat Allah Ta'ala yang tiada baginya serupa dengan suatu yang baharu ini, dan makam inilah la maujuda illallah. Dan nafsu ar-radiyah ini tiada baginya wirid, karena wirid itu tiada ada ia melainkan serta dengan itibar sifat. Dan makam ini gugur segala itibar sifat dan asma dan af'al. Bersalahan pada martabat yang dahulu daripada martabat ini, maka baki dengan dirinya. Dan bersalahan pula martabat yang kemudian daripada ini, maka yaitu baki dengan Allah Ta'ala. Dan adalah sifat orang yang di dalam martabat nafsu radiyah ini, yaitu zuhud fima siwallah, yakni benci akan segala barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan ikhlas bagi Allah Ta'ala, dan wara dan lalai daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan ridha ia dengan tiap-tiap barang yang jatuh sekalian perbuatan di dalam sesuatu dengan tiada i'tirad, dan tiada menolakkan ia akan barang yang tiada disukai oleh nafsunya itu, karena ridha ia akan sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala, serta karam ia di dalam syuhud jamalullah yang mutlak, dan tiada mendatang akan dia oleh hal ini itu daripada menunjuk bagi manusia akan jalan kebajikan, dan memberi ia akan nasihat akan manusia, dan menyuruh ia dengan berbuat kebajikan, dan menegahkan ia daripada berbuat kejahatan. Dan tiada mendengar oleh seorang akan perkataan itu melainkan memberi manfaat ia dengan dia, padahal adalah hatinya itu masyghul dengan syuhud akan alamul lahud, dan syuhud ia akan sir, dan seyogianya bagi orang yang sampai kepada martabat ini membanyakan zikrullah Ta'ala hayyun, supaya hilang pananya dan hasil baginya dengan Tuhan yang bersifat dengan al-hayy alladzi la yamut. Dan masuk ia kepada martabat yang keenam, yaitu nafsul mardiyah, dan bersifat ia dengan segala sifat kamalat yang sempurna. Ketahui olehmu bahwasanya setengah asma itu mengikut bagi setengah isim hayy, yaitu al-wahhab, al-fattah, al-wahid, as-samad. Maka seyogianya membanyakan menyebut akan dia serta ismu hayyun itu pada martabat ini, supaya memudahkan berpindah kepada martabat yang keenam itu, yaitu nafsul mardiyah. Yang keenam nafsul mardiyah namanya. Maka perjalanannya itu dengan Allah Ta'ala itu kepada makhluk, karena memberi irsyad akan makhluk, yakni menunjukkan akan jalan kepada Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Dan alamnya itu alamul ajsam, dan tempatnya itu di dalam khafi, dan halnya itu al-hayrah, yakni makbul, yaitu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, Rabbi zidni fika tahayyuran, artinya hai Tuhanku, tambah olehmu akan daku di dalam ma'rifat akan dikau heran bingung. Dan wiridnya itu syariat, dan sifatnya itu baik perangai, dan meninggalkan bagi sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan lemah lembut dengan segala manusia, dan menunjukkan akan manusia atas berbuat maslahat, dan memaafkan daripada segala kesalahan manusia, dan kasih kepada segala manusia, dan cenderung ia kepada mereka itu, karena mengeluarkan mereka itu daripada kelam tabiat mereka itu, dan daripada nafsu mereka itu kepada nur roh mereka itu. Dan adalah zikir orang yang sampai kepada martabat nafsul mardiyah itu, yaitu ismullah al-qayyum, serta membanyakan ia menyebut akan isim ini, yakni membanyakan akan menyebut ya qayyum ya qayyum ya qayyum pada siang dan malam, sekira-kira memberi bekas zikir itu di dalam hatinya itu. Yang ketujuh nafsul kamilah namanya.
maka perjalanannya itu billah, yakni dengan kudrat Allah Ta'ala dan iradatnya, dan dengan kuat Allah Ta'ala, dan dengan haulnya, dan dengan alamnya, al 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 alimnya, kira-kira itu dan alamnya itu suhudul kasrah fil wahdah dan suhul wadah fil kasrah. Dan makna suhudul kasrah fil wadah itu yaitu suhud akan segala makhluk itu di dalam perintah Tuhan yang esa, yang bersifat dengan wahdaniyat. Dan makna suhudul wahdah fil kasrah itu suhud akan Tuhan yang esa, yang mempunyai perintah di dalam makhluk ini dan di dalam sekalian alam ini, dan yang mempunyai sifat ketuhanan di dalam sekalian alam ini. Dan tempat nafsul kamilah itu di dalam akhfa, dan adalah shibhu akhfa. Kepada khafi itu seperti shibhu temi mirip persamaan, seperti shibih roh kepada jisim. Dan halnya itu yaitu baqa billah ta'ala, dan wiridnya itu yaitu segala wirid yang tersebut di dalam segala nafsu yang tersebut dahulu itu, dan sifatnya itu segala sifat kebajikan yang di dalam nafsu tersebut dahulu itu. Dan isim yang dimiliki oleh orang mempunyai nafsul kamilah itu yaitu isim qahar, yaitu kebanyakan akan menyebut ya qahar, ya qahar, ya qahar di dalam siang hari dan malam, dan di dalam tiap-tiap kelakuan. Dan martabat yang ketujuh ini yaitu aulia Allah yang kamil lagi mukammal, yang khawas lagi khawasul khawas. Dan martabat aulia Allah yang awam itu yaitu martabat yang keempat, yaitu martabat nafsu mutmainnah. Kita kena moya duan nafsu mutmainnah. Dan martabat aulia Allah yang khawas itu yaitu martabat yang kelima, yaitu nafsu yang radiyah. Dan martabat aulia Allah yang khawasul khawas itu yaitu martabat yang keenam, yaitu nafsu yang mardiyah. Ketahui olehmu segala orang yang salik bagi tarikatil muqarrabin itu, bahwasanya masyayikh yang lain daripada masyayikh at-tarikat al-khalwatiyah itu tiada memberi talqin ya akan murid yang salik itu melainkan 3 isim jua. Maka adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu padahal ia di dalam nafsul lawamah dengan la ilaha illallah, dan padahal ia dalam permulaan nafsul lawamah dengan Allah Allah, dan padahal ia di dalam akhir nafsul mulhamah itu dengan hu. Dan dengan isim ini masuknya di dalam nafsul mutmainnah, inilah kesudahan suluk mereka itu dan permulaan wusul mereka itu kepada ma'rifat Allah Ta'ala. Adapun masyayikhut tarikat khalwatiyah itu makanya itu terkadang mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu dengan 7 isim yang tersebut dahulu itu, seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekhul Walil Kamil Mukammal As-Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Samman dalam kitab bernama An-Nafahatul Ilahiyah fi sulukit tariqatil Muhammadiyah. Maka adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu padahal ia di dalam nafsul amarah dengan la ilaha illallah, dan padahal ia di dalam nafsul lawamah dengan Allah Allah, supaya sampai kepada tauhidul af'al, sekira-kira tiada yang melihat akan segala perbuatan itu melainkan yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu padahal ia di dalam nafsul mulhamah dengan hu, supaya sampai kepada tauhidul asma, sekira-kira tiada yang melihat akan sesuatu melainkan ingat ya akan asma Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Asmaul Husna yang 99 itu. Karena sekalian sesuatu alam yang mewujud ini yaitu mazhar kenyataan, tempat nampak. Mazhar bagi asma Allah Ta'ala yakni kenyataan baginya pada orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hatinya itu dengan ma'rifat akan dia dengan berkat membanyakan akan zikrullah Ta'ala itu. Dan adalah memberi talqin mereka itu kepada murid mereka itu padahal ia nafsul mutmainnah dengan hak supaya sampai kepada tauhidus sifat, sekira-kira tiada yang bersifat dengan hayyun pada hakikatnya itu, yakni pada sebenar-benarnya itu melainkan Allah Ta'ala jua, dan tiada yang bersifat dengan sifat alim pada hakikatnya itu melainkan Allah Ta'ala jua, dan tiada yang bersifat dengan qadir pada hakikatnya itu melainkan Allah Ta'ala jua, dan tiada yang bersifat dengan murid pada hakikatnya itu melainkan Allah Ta'ala jua, dan tiada yang bersifat dengan sami' pada hakikatnya itu melainkan Allah Ta'ala jua, dan tiada yang bersifat dengan basir pada hakikatnya itu melainkan Allah Ta'ala jua. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu padahal ia di dalam nafsul radiyah dengan hayyun, supaya sampai kepada tauhidul zat yakni la maujuda illallah, yakni tiada yang maujud pada hakikat itu melainkan wujud Allah Ta'ala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid itu padahal ia dalam nafsul mardiyah itu dengan qayyum,
supaya sampai kepada makamul baqa billah, maka pada makam al-baqa billahi ta'ala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu padahal ia dalam nafsul kamilah dengan qahar supaya sampai ya kepada makam waliullah yang kamil lagi mukammal. Dan adalah al-fakir ilallah ta'ala Abdus Samad al-Falimbani yang menerjemahkan akan kitab Sairus Salikin ila ibadatillahi rabbil alamin ini telah mengambil akan zikir segala asma yang 7 itu daripada waliullah yang kamil lagi mukammal qutbuz zaman Syekhuna Sayyidi Asy-Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim As-Samman Syekh Saman Al-Madani nafa'anallahu bihi wal muslimin walil hamdu wasyukru walul hadi ila sawait tariq. Tidak paham itu ala kesana raya itu lah insyaallah tinggi ya dia tidak wajib dia belajar. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala al-lafzur rabi' al-aqlu walau iddatu ma'anin wa nanu nuridu minu ma'nayaini ahaduma al-ilmu bihaqaiqil asya. Artinya lafaz yang keempat itu akal dan adalah baginya itu beberapa bilangan maknanya itu. Dan lagi akan kami datangkan daripada maknanya di sini 2 makna dari arti akal. Pertama makna akal itu yaitu mengetahui dengan hakikat sesuatu, yakni seperti mengetahui hakikat yang wajib dan mustahil dan yang jaiz. Hukum akal kan, hukum akal itu ada 3, wajib, mustahil dan jaiz. Semua yang terjadi itu ada kalanya wajib terjadi atau mustahil terjadi atau boleh terjadi. Karena tiada tasawur tergambar. Tidak tergambar di dalam akal itu melainkan 3 perkara itu. Pertama wajib, yaitu wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Dan kedua mustahil, yaitu seperti syarikul bari. Syarikul bari itu sekutu bagi Allah. 1 tambah 1 itu wajib 2. Contoh mustahil 1 tambah 1 mustahil 3. Dan ketika jaiz yaitu menjadikan sekalian mungkin ta'alam, menjadikan seluruh alam jaiz. Seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah taala akan segala hukum akal itu yang pada makna yang pertama ini dalam Umul Barahin dan lainnya. Bila kita belajar kitab tauhid ada tentang hukum akal. Dan adalah akal pada makna yang pertama ini yaitu ibarat daripada sifat ilmu yang tempat terbitnya itu daripada dalam hati. Akal logika akal. Ada jita mesi akal, ada jita tamesi akal, ada ya menerima akal, menerima itu mungkin terjadi. Muntamesi akal, ida tamesi akal lalu itu mustahil lah. Contohnya, jadi tamesi akal, 1 tambah 1 sama dengan 3, ketahuan menjadi. Itu tamesi akal anak bakas pada abah itu tamesi akal wajib anak teh tabela pada abah teh wajib pada akal tidak mun berdosa anak bila beken kita hukum fikih hukum syara atau hukum akal. Aswasani miskin tiroh ka jadi sumsum tiroh alladzi yakunul ilmu bi kasifati wa hadzal ma'na huwa latifatul lati sabaqa dzikruha idz la yumkinu ayakunal murad bil aqli al ma'na al awwal li qouli sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu al aqlu summa qala lahu aqbil fa aqbala summa qala adbir fa adbara al hadis. Artinya dan makna yang kedua daripada makna akal itu yaitu jisim yang adalah nisbah ilmu dengan dia itu seperti sifatnya. Dan adalah makna yang kedua daripada makna akal itu yaitu latifah rabbaniyah atau ruhaniyah, yakni jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Jadi akal kedua ini suatu benda jadi ada benda. Benda teh kawain keme cuma nguyak ada benda. Nguyak ontek itu wajah akal ada. Bila ulama teh ini hawa akal. Kan ada masing-masing itu bakal. Cuma akal teh si ontek muka ontek ada lah. Berarti itu makhluk halus akal teh gitu. Dan dibangsakan kepada roh yang telah terdahulu sebutnya pada makna hati yang kedua dan makna pada roh yang kedua, pada makna roh yang kedua dan pada makna nafsu yang kedua dahulu itu. Jadi akal, nafsu, roh, kalbu itu sama. Gitu kayak benda.
Karena tiada dapat muafakat bahwa keadaan murad dengan akal itu pada mana yang pertama itu dengan mana akal yang kedua ini. Karena mana akal yang pertama itu ibarat daripada ilmu, dan makna akal yang kedua itu ibarat daripada jisim yang halus, yang rohani, yang tempat terbit ilmu itu, yaitu yang disyaratkan dengan sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-aqlu tsumma qala lahu aqbil faqbal tsumma qala adbir fa'adbar al-hadis. Artinya permulaan suatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu yaitu akal yang jisim yang halus, yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan dan dibangsakan kepada roh, yaitu hakikat hati pada makna yang kedua yang tersebut dahulu itu. Kemudian maka firman Allah Ta'ala baginya, yakni bagi akal itu, berhadap engkau kepadaku, maka berhadap ia kepada Allah Ta'ala. Kemudian maka berfirman pula Allah Ta'ala, berbelakangkan olehmu kehendakku, maka membelangkangkan ia akan dia, hingga akhir hadis. Nanti akal ulo jib berfungsi akal itu nyo Tuhan sembahyang kon sembahyang akal itu bila jina nafsu jimatur nyo sembahyang koler, nyo pacaran cangkal, itu nafsu arah itu. Dan dipaham daripada hadis ini bahwa akal yang tersebut di dalam hadis ini yaitu akal pada mana yang kedua yaitu jisim yang halus, dan bukan akal pada mana yang pertama itu yaitu mengetahui hakikat sesuatu. Tetapi adalah akal yang makna yang pertama itu ibarat daripada ilmu yang berdiri kepada akal yang pada makna yang kedua itu yaitu jisim yang halus, yang robbani dan rohani. Syahdan kata ilmu bahasanya qalbu yakni hati, dan roh dan nafsu dan akal sekaliannya itu pada itibar makna yang kedua itu yaitu satu jua, yaitu latifah rabbaniyah wa ruhaniyah, yakni jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan dan dibangsakan kepada roh, dan tiada bersalahan lafaz yang empat ini melainkan pada itibar makna yang pertama itu jua. Karena qalbu pada makna yang pertama itu yaitu daging yang berupa seperti buah sanubari, dan roh pada mana yang pertama itu yaitu sesuatu seperti rupa asap yang terbit daripada hati sanubari itu dan mesra yang kepada sekalian badan, dan dengan dia hidup ya, oksigen itu aja dengan oksigen, dan dengan dia hidup badan ini, dan apabila terbit ya daripada segala badan itu niscaya matilah badan itu, dan makan oleh ahli tabib akan roh hayawani jismani. Dan nafsu pada mana yang pertama itu ibarat daripada makna yang menghimpunkan akan bagi kuat marah dan segala syahwat dan perhimpunan segala sifat yang kecelaan, yaitu daripada nafsul ammarah bisu. Dan akal pada mana yang pertama itu yaitu ibarat daripada sifat ilmu yang di dalam hati, dan dia mengatakan segala hakikat sesuatu yang tersebut dahulu itu. Dan demikian lagi segala nafsu yang tujuh yang tersebut dahulu itu hakikatnya itu satu jua, dan tiada bersalah-salahan ia melainkan sebab bersalah-salahan itibar jua. Karena nafsu insan dan hakikatnya itu satu jua. Tetapi jikalau ia berbuat maksiat sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, maka dinamakan nafsunya itu dengan nafsul ammarah bisu. Dan jika ia taubat daripada maksiat itu dan menyesal ia dan mencela akan kejahatan itu, maka ia itu dinamakan nafsunya itu dengan nafsul lawamah. Dan jika sangat gemar hatinya kepada berbuat ibadah yang zahir dan ibadah yang batin, tetapi belum tetap yang demikian itu dengan dia, maka dinamakan nafsunya itu nafsu mulhamah. Dan jika sangat gemar hatinya itu kepada berbuat ibadah yang zahir dan ibadah yang batin, serta tetap hatinya itu akan yang demikian itu, maka dinamakan akan nafsunya itu dengan nafsul mutmainnah, seperti yang telah tersebut dan seperti yang telah terdahulu sebutnya itu. Wallahu a'lam. Sadang panat. Faslun fi bayani halil qalbi wa jundina. Itu mulai penting bagi kita belajar ada di tanahona. Kita bukan tingkat tinggi bagi kau memaham kita merasa itu mahanyal mehining sadang mahanyal paham benar.